Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Asri Widianingrum, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi kimia. Pengertian reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan antarubahan senyawa kimia. Senyawa ataupun senyawa-senyawa awal yang terlibat dalam reaksi disebut sebagai reaktan. Reaksi kimia biasanya dikategorisasikan dengan perubahan kimia dan akan menghasilkan satu atau lebih produk yang biasanya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari reaktan. Contoh reaksi kimia. Reaksi kimia berupa molekul CO2 terdiri atas satu atom karbon C dan dua atom oksigen O ditambah dengan satu karbon C, menghasilkan dua atom karbon monoksida CO. B. Ciri-ciri reaksi kimia. Reaksi kimia di dunia nyata sangat mudah ditemui. Misalnya, ketika kita membakar kertas awalnya masih berupa lembaran putih. Setelah dibakar menggunakan api, maka kertas berwarna gosong. Selain itu, ketika kita merebus air berbentuk cairan, berikutnya menjadi gas dan uap air setelah direbus di suatu panci yang ditempatkan di atas kompor. Kejadian-kejadian ini merupakan ciri-ciri adanya chemical reaction secara nyata. Namun, untuk pembentukan produk hasilnya, kita sangat sulit untuk melihatnya. Berikut adalah ciri-ciri reaksi kimia. 1. Perubahan warna. Molekul atau senyawa kimia mempunyai kemampuan untuk menyerap warna dan memancarkan warna tergantung dengan zat-zatnya. Kemampuan ini bisa juga dipengaruhi suatu kejadian. Contohnya, reaktan besi yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka dan dalam keadaan basah, maka akan berkarat. 2. Perubahan temperatur. Molekul atau senyawa kimia mempunyai energi dalam yang berupa ikatan kimia. Ikatan ini memerlukan energi atau dapat melepas energi. Ketika banyak ikatan yang terbentuk, maka energi akan dilepaskan sebagai kenaikan suhu. Contohnya, pembakaran gas LPG pada kompor. 3. Munculnya gelembung gas. Gas pada reaksi kimia bisa saja muncul dikarenakan pemanasan. Contohnya, molekul atau senyawa soda kue pada adonan ketika mengalami pemanasan akan melepaskan gas sehingga kue mengembang. 4. Perubahan volume. Ketika produk hasil dari reaksi kimia terbentuk, artinya jumlah volume reaktannya berkurang. Contohnya, volume air danau berkurang selama musim panas. 5. Terbentuk endapan. Endapan adalah zat sisa chemical reaction antara dua larutan yang menjadi padat. Zat ini bisa terjadi karena larutan terlalu jenuh. Contohnya, larutan perak nitrat ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung kalium klorida, maka akan terbentuk endapan putih perak klorida. 6. Pemancaran cahaya. Reaksi kimia terkadang melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Contohnya, reaksi pada matahari. 7. Perubahan konduktivitas. Reaksi kimia berpengaruh pada perubahan konduktivitas atau kemampuan menghantarkan panas. 8. Perubahan rasa. Reaksi kimia pada saat mengunyah nasi menimbulkan rasa manis pada saat menyentuh lidah. C. Faktor yang mempengaruhi. Laju reaksi atau kecepatan pada reaksi kimia menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat proses reaksinya. Berikut faktor-faktor tersebut. 1. Ukuran zat reaktan. Garam kasar atau garam yang masih berbentuk bongkahan. Garam kasar ini cukup lambat terlarut di dalam air karena ukurannya besar.
sehingga reaksi kimia sangat bergantung dengan ukuran zat. 2. Suhu. Suhu dapat mempengaruhi reaksi kimia, yakni dengan cara pemberian pemanasan. Misalnya pada musim panas, hutan kayu lebih cepat terbakar daripada saat musim hujan. 3. Katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Enzim adalah salah satu jenis katalis. Tanpa enzim, reaksi ini akan berlangsung terlalu lambat untuk berlangsungnya metabolisme. Contohnya, enzim maltase merubah maltosa, salah satu jenis polisakarida atau gula kompleks, menjadi glukosa. D. Tahapan reaksi kimia. Tahapan reaksi: 1. Pemutusan ikatan. 2. Pembentukan senyawa transisi. 3. Pembentukan ikatan. Tahapan senyawa bimolekular. 1. Tahapan inisiasi reaksi. 2. Pemutusan ikatan. 3. Pembentukan senyawa transisi. 4. Pembentukan produk. 5. Penstabilan energi dengan menyerap atau melepas energi, atau biasanya berupa kalor. E. Macam-macam reaksi kimia. Reaksi kimia sangat beraneka ragam, namun dapat digolongkan dalam beberapa macam reaksi, yakni 1. Reaksi penggabungan. Reaksi dari dua zat yang bergabung menjadi zat baru. 2. Reaksi penguraian. Suatu senyawa yang terjadi reaksi kimia mengurai menjadi lebih dari dua zat. 3. Reaksi pertukaran tunggal. Reaksi pertukaran adalah reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. 4. Reaksi pertukaran ganda, biasanya disebut reaksi metatesis, adalah reaksi pertukaran bagian dari bereaksi. Jika bereaksi adalah larutan senyawa ionik, bagian yang tertukar adalah kation dan anion dari senyawa. 5. Reaksi pembakaran. Reaksi yang ini dapat diketahui sebagai reaksi menyusun ulang atom-atom. Ditandai salah satu bereaksinya adalah oksigen. Artinya, reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai pelepasan panas hingga muncul nyala api. Misalnya, pembakaran metana. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.